saat ngakak nggak berhenti di bajingan tolol, Rocky Gerung malah sindir Jokowi soal ijazah palsu saat isi seminar di Undar Jombang hari ini. Dan konon katanya itu setelah masuk tuh ruangannya dikunci. Jadi ada beberapa mahasiswa yang ingin masuk jadi nggak bisa. Ya mungkin ini efek dari ketakutan rezim hari ini. Kita dengarkan ya. Apa yang bikin Rocky Gerung buat negara? Gak ada yang dia bikin. Berkali-kali saya terangkan, saya dosen 15 tahun dan tidak ambil gaji. Di Universitas Indonesia. Apa itu tidak membantu negara? Saya kembalikan pada negara kok honorarium saya. Karena pada waktu itu saya punya American Express. Saya bisa kasih ceramah, saya bisa nulis. Saya mengajar di Sespimti Polri. Mereka yang mau naik pangkat ikut mata kuliah saya di Lembang. Apa saya nggak membantu negara? Saya mengajar di Sesko GAP TNI di Bandung. Saya mengajar di Lemhanas. Apa saya nggak membantu negara? Bahkan saya mengajar di Megawati Institute untuk kader-kader PDIP. Saya udah mengajar kira-kira di separuh Universitas Muhammadiyah yang 180.000 itu. Ini apa yang gak saya lakukan buat negara? Ini saya tahu ilmu pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan saya tahu. Saya kuliah pertama Fakultas Teknik. Kuliah kedua Fakultas Ekonomi. Kuliah ketiga Fakultas Hukum. Kuliah keempat Fakultas Hubungan Internasional. Kuliah kelima Filsafat. Empat kuliah pertama DO. Bukan saya yang DO, saya mendeokan mereka. Karena sudah paham, sudah tahu. Ngapain saya sekolah lagi? Hanya filsafat yang saya ikuti permintaannya. Dan itu pun saya nggak pegang ijazah sampai hari ini itu. Saya nggak tahu, saya nggak pernah di wisuda. Jadi masuk akal kalau orang bilang Rocky Gerung itu nggak punya ijazah. Nggak punya ijazah beda dengan punya ijazah palsu. Luar biasa ya. Nggak punya ijazah beda dengan punya ijazah palsu. Kalau nggak punya ijazah ya sudah tidak punya ijazah. Tapi kalau ijazah palsu itu penipuan itu. Ya. Dan apalagi kalau skala pejabat gitu. Jadi mestinya sih kan ini juga belum selesai persoalan jasa palsu. Kawan-kawan dari advokat ya, Pak Damai Hari Lubis, Egy Sujana dan seterusnya, itu kan terus juga memproses ini. Nah kita akan lihat nanti. Tapi kembali ke Rocky Gerung, ya banyak orang bilang bacot doang gitu. Bisanya ngomong doang. Apa kontribusimu buat negara? Itu yang ngomong nggak ada kontribusinya itu ya, yang begitu-begitu. Dia jawab langsung. Dia ngisi ilmu. Dia ngasih pemahaman kepada orang-orang di Sespim Polri, TNI, bahkan di Megawati Institute, di Muhammadiyah. Ya, saya kira kita harus fair. Ketika ada kritikan, terima, telan bulat-bulat. Wah itu bukan kritikan, itu hinaan. Ya itu tergantung perspektif. Kalau ingin perspektifnya perspektif yang membangun, ya, yang menjadi lebih baik, yang continuous improvement, maka telan bulat-bulat itu kritikan. Terima saja. Tampung. Jangan direspon seperti ini. Kalau yang begini, nanti jadinya cari pembenaran, ya, mencari-cari alasan, atau menyalahkan kesalahan itu pada pihak lain. Kan itu yang sering terjadi dan kita lihat. Sehingga anti kritik gitu. Karena dikritik sedikit, dituduh menghina. Atau dikritik balik. Anda boleh mengkritik Rocky Gerung. Kritik saja habis-habisan. Tapi apa maknanya? Yang harusnya dikritik itu adalah penguasa. Yang memiliki kekuasaan. Karena tanpa mereka dikritik, mereka akan terlena. Mereka akan merasa baik-baik saja. Padahal kondisi bangsa ini sungguh tidak baik-baik saja. Carut-marut dalam segala bidang. Dan
Respon Hasto kita lihat ya. PDIP makan umpan Rocky Gerung, kritik buat Jokowi kian menggunung. Manuver Sekjen PDIP Hasto Kristianto disorot tajam karena terpancing oleh kritikan yang dilontarkan oleh pengamat politik Rocky Gerung. Politikus tersebut menuntut akademisi tersebut meminta maaf kepada sosok dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Namun bukannya mendapatkan dukungan, langkahnya ini malah mendapat kecaman dari warganet di Indonesia, bahkan mungkin di luar Indonesia ya. Pegiat media sosial Lukman Simanjuntak misalnya, ia mengatakan bahwa justru yang harus meminta maaf adalah PDIP. Ia mengungkit sejumlah kasus yang terkait dengan partai berlambang kepala banteng tersebut di Indonesia. Ya kita tahu ya, siapa pemimpin daerah yang paling banyak tertangkap OTT dari partai mana? PDIP. Puncak kerusakan akhlak itu ketika bansos yang seharusnya buat rakyat miskin ditilep oleh menteri rangkap petugas partai lu. Ucapnya dilansir Rabu ya. Unggahan tersebut viral dan mendapatkan banyak tanggapan dari warganet. Sejumlah pihak bahkan mengatakan bahwa manuver tersebut malah membuat malu sosok dari Presiden Jokowi. Hal ini karena manuver ini justru memancung kritikan lain datang untuk sosok nomor satu ini dalam pemerintahan. Memang iya kok, puncak kerusakan akhlak zaman Jokowi ini, korupsi, nepotisme, aset negara diobral ke RRC. Hutang menggila, rakyat diadu domba, kurang rusak apa lagi. Luar biasa ini ya, @Ainuddin 5. Ya parah tuh PDIP. Bikin malu presiden sekarang. Ditambah lagi anggota dewannya pakai fasilitas negara, main judi online dalam rapat negara. Sekarang udah dipecat katanya ya. Siapa namanya? Mega Cinta apa? Cinta Mega. Anggota DPRD dari Jakarta, fraksi PDIP. Kurang rusak apa akhlak mereka? Kenapa para koruptor tidak dituntut untuk minta maaf kepada rakyat? Nggak ada ya koruptor, benar juga ini harusnya di publik dia bicara permintaan maaf kepada rakyat yang sudah digarong uangnya, yang sudah dibegal uangnya. Nah, bukan itu saja, makin keras makin menggila ini. Faisal Assegaf, kritikus. Mudah-mudahan saya bisa jumpa dengan beliau ya. Saya mengagumi sekali nih keberaniannya. Bahkan dia bikin judulnya Presiden Babi Ngepet. Wah. Adillah pada kami tak bodoh meski